Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Jadi kita sudah masuk ke bab 2 ya. Subbab pertama yang akan kita pelajari pada reaksi redoks adalah perkembangan konsep redoks. Nah, mungkin materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 10. Jadi di sini kita sifatnya hanya mengulang saja. Untuk perkembangan konsep redoks, kalian harus benar-benar pahami urutannya. Jadi urutannya ini tidak boleh terbalik ya. Oke. Untuk perkembangan konsep redoks, yang pertama dilihat dari konsep penangkapan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan konsep penangkapan dan pelepasan oksigen, oksidasi itu merupakan reaksi yang menangkap oksigen. Sedangkan reduksi kebalikannya oksidasi. Kalau oksidasi menangkap, berarti reduksi melepas. Kemudian konsep yang kedua berkaitan dengan penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, untuk konsep yang kedua, pengertiannya berkebalikan dengan konsep yang pertama. Jadi untuk oksidasi, tadi kan pada konsep yang pertama dia menangkap. Kalau pada konsep yang kedua ini dia melepas. Jadi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan pelepasan elektron. Kemudian untuk reduksi kebalikannya oksidasi. Kalau oksidasi melepas elektron, berarti reduksi menangkap elektron. Kemudian untuk konsep yang ketiga berkaitan dengan perubahan biloks atau bilangan oksidasi. Berkaitan dengan perubahan bilangan oksidasi, oksidasi merupakan suatu reaksi yang melibatkan kenaikan biloks dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Reduksi kebalikannya berarti suatu reaksi yang menyebabkan penurunan biloks dari suatu unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Itu ya, urut-urutan dari perkembangan konsep redoks. Sekarang kita masuk ke contoh ya, yakni bagaimana caranya menentukan apakah suatu reaksi tergolong sebagai reaksi reduksi atau reaksi oksidasi dan konsep apa yang mendasarinya. Untuk dapat menentukan, kalian harus pahami dulu. Jadi nanti gini, kalau misalnya oksigen atau elektron berada di sebelah kiri tanda panah, itu artinya dia ditangkap. Sebaliknya, kalau posisi oksigen atau elektron berada di sebelah kanan tanda panah, artinya oksigen atau elektron tersebut dilepas. Dengan memahami ini, kita bisa menentukan dengan tepat apakah suatu reaksi itu tergolong sebagai reaksi reduksi atau tergolong sebagai reaksi oksidasi. Oke, misalnya ada soal kayak gini. Tentukan apakah reaksi di bawah ini merupakan reaksi reduksi atau oksidasi dan konsep apa yang mendasarinya. Soal yang A, ada 2Ca plus O2 menjadi 2CaO. Langkah pertama, kita cari oksigen atau elektronnya. Kebetulan yang A di sini dia punya oksigen ya, nggak punya elektron. Kemudian kita lihat di mana letak oksigennya. Oksigennya di sini terletak di sebelah kiri tanda panah. Artinya apa kalau di sebelah kiri tanda panah? Artinya oksigennya itu ditangkap. Berarti reaksi yang ini adalah reaksi penangkapan oksigen. Reaksi penangkapan oksigen itu reaksi apa? Reaksi oksidasi. Berdasarkan penangkapan atau pelepasan oksigen.
aturan yang B. Ca menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Kita cari oksigen atau elektronnya. Di sini kebetulan yang ada adalah elektron, nggak ada oksigen. Kemudian kita lihat di mana letak elektronnya. Elektronnya terletak di sebelah kanan tanda panah. Apa artinya? Kalau elektronnya terletak di sebelah kanan tanda panah, artinya elektronnya dilepas. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang melepas elektron. Reaksi yang melepas elektron itu reaksi apa? Reaksi oksidasi. Berarti reaksi yang B ini adalah reaksi oksidasi berdasarkan penangkapan atau pelepasan elektron. Seperti ini ya. Coba sekarang kita bahas yang C. Yang C di sini dia melibatkan elektron pula. Elektronnya terletak di sebelah kiri tanda panah. Nah, artinya apa? Kalau dia terletak di sebelah kiri tanda panah, artinya dia ditangkap. Berarti reaksi ini adalah reaksi yang melibatkan penangkapan elektron. Reaksi yang melibatkan penangkapan elektron itu reaksi apa? Reaksi reduksi. Berarti ini adalah reaksi reduksi berdasarkan penangkapan atau pelepasan elektron. Itu ya. Terakhir, yang D, 2Al2O3 menjadi 4Al plus 3O2. Di sini yang dilibatkan adalah oksigen. Oksigennya terletak di sebelah kanan tanda panah. Oksigen yang terletak di kanan tanda panah artinya oksigennya dilepas. Reaksi apa yang melibatkan pelepasan oksigen? Reaksi yang melibatkan pelepasan oksigen adalah reaksi reduksi. Berarti untuk yang D ini adalah reaksi reduksi berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen. Oke anak-anak, sekarang kita belajar topik bahasan yang selanjutnya, yakni penentuan biloks atau bilangan oksidasi. Jadi pada topik ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi suatu unsur yang terlibat dalam suatu senyawa atau ion. Seperti itu ya. Nah, untuk dapat menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa atau ionnya, kalian harus pahami beberapa aturan berikut. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri. Jadi dalam unsur bebas tidak ada unsur yang lain sama sekali. Misalnya Na sendirian, Ca sendirian, Li sendirian, atau Cl berdua tapi sama-sama dengan Cl. Cl2 itu maksudnya Cl-nya ada 2. Kemudian O2, O-nya ada 2. S8, S-nya ada 8. Nah, yang dimaksud unsur bebas seperti itu ya. Jadi dia berdiri sendiri tanpa ada unsur lain yang terlibat di situ. Ingat, bilangan oksidasi unsur bebas tadi sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Na di sini 0, Ca sendirian itu 0, Li sendirian itu 0, Cl2 0, O2 0, S8 juga 0. Gitu ya. Kemudian aturan yang kedua, total bilangan oksidasi dari suatu senyawa itu sama dengan 0. Maksudnya begini. Misalnya, kita punya senyawa HNO3. Dalam HNO3 ini terdapat 1H, 1N, dan 3O. Nah, nanti kalau ditotal, bilangan oksidasi dari 1 atom H ditambah 1 atom N ditambah 3 atom O dalam HNO3 itu harus sama dengan 0.
Contoh lain, kita punya H2SO4, di mana dalam H2SO4 di sini terdapat 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Kalau di total, bilangan oksidasi dari 2 atom H ditambah 1 atom S ditambah 4 atom O itu harus sama dengan 0. Kemudian aturan yang ketiga, total bilangan oksidasi dari ion itu sama dengan muatannya. Contohnya, kita punya ion Cr2O7 2- atau ion dikromat, di mana dalam ion dikromat ini terdiri dari 2 atom Cr dan 7 atom O. Kemudian muatan dari Cr2O7 2- ini adalah 2 negatif. Nanti ketika bilangan oksidasi dari 2 atom Cr ditambah dengan bilangan oksidasi dari 7 atom O itu harus sama dengan muatannya. Muatannya adalah -2. Itu ya. Contoh lagi. Misalnya MnO4-. Ion permanganat dengan muatan -1. Ion ini terdiri dari 1 atom Mn dan 4 atom O. Nanti kalau misalnya dijumlah, bilangan oksidasi dari 1 atom Mn ditambah bilangan oksidasi dari 4 atom O itu harus sama dengan -1. Aturan yang keempat, berkaitan dengan prioritas, unsur mana yang lebih dulu ditentukan biloxnya. Jadi, unsur yang mendapatkan prioritas pertama untuk ditentukan biloxnya adalah unsur oksigen, di mana bilox dari unsur oksigen ini sama dengan -2. Misalnya gini, kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam CO2. Di sini CO2 merupakan suatu senyawa ya, yang terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O. Makanya nanti bilangan oksidasi dari 1 atom C ditambah 2 atom O harus sama dengan 0, karena ini berupa senyawa. Nah, cara menentukannya gimana? Kita ingat prioritasnya. Yang pertama ditentukan adalah O. Bilangan oksidasi O berapa? -2. Berarti ini O-nya -2. -2-nya kemudian kita kalikan dengan jumlahnya O. Jumlahnya O 2. -2 kali 2 adalah -4. Dan ingat tadi bilangan oksidasi C ditambah 2 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Berarti di sini -4 ditambah bilangan oksidasi C harus sama dengan 0. -4 ditambah berapa biar jadi 0? -4 ditambah 4. Jadi dalam CO2 bilangan oksidasi O-nya -2, bilangan oksidasi C plus 4. Gitu ya. Contoh lain. Misalnya kita punya SO3. Siapa dulu yang ditentukan? Yang ditentukan terlebih dahulu adalah O, di mana bilangan oksidasi dari O adalah -2. O-nya ada berapa? Ada 3, berarti -2-nya kita kali 3. -2 kali 3 hasilnya -6. Kemudian kalau di total, bilangan oksidasi S dikurang 6 harus sama dengan 0. Berapa kalau dikurang 6 hasilnya 0? Plus 6. Jadi bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah plus 6. Dan bilangan oksidasi O dalam SO3 adalah -2. Misalnya lagi sekarang, MnO4-. Nah, kita ke ion ya. Yang menjadi prioritas tadi bilangan oksidasinya siapa? Bilangan oksidasinya O. Bilangan oksidasinya O berapa? -2.
Nah, O-nya ada berapa? Ada 4, berarti min 2-nya kita kali 4. Min 2 dikali 4 adalah min 8. Kemudian untuk MnO4 min ini bukan senyawa ya, tapi ion. Karena ion berarti bilangan oksidasi dari unsur-unsur penyusunnya harus sama dengan muatannya. Berarti bilangan oksidasi Mn ditambah min 8 harus sama dengan min 1. Nah, berapakah kalau ditambah min 8 hasilnya min 1? Berarti di sini biar gampang gini aja ya. X ditambah min 8 sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1, min 8-nya pindah ruas menjadi plus 8. X-nya adalah plus 7. Berarti bilangan oksidasi Mn di sini adalah plus 7. Lagi, misalnya dalam Cr2O7 2 min. Yang kita tentukan lebih dulu adalah O. Bilangan oksidasi O adalah min 2. Min 2 dikali jumlahnya O. Jumlahnya O7. Min 2 kali 7 min 14. Kemudian nanti kalau total dari bilangan oksidasi 2Cr ditambah 7O harus sama dengan min 2. Nah, sekarang berapa kalau ditambah min 14 hasilnya min 2? Jadi nanti gini ya. Nah, ini CR-nya kan ada 2. Berarti di sini kita tulis 2X. 2X terus ditambah min 14 hasilnya harus sama dengan min 2. Jadi nanti 2X sama dengan min 2. Ini 14-nya kan min, pindah ruas jadi plus 14. 2X sama dengan min 2 tambah 14 adalah 12. Berarti X-nya 12 bagi 2 sama dengan plus 6. Jadi bilangan oksidasi CR di sini adalah plus 6. Gitu ya. Meskipun O menjadi prioritas, tapi aturan ini punya pengecualian. Diingat, ada pengecualiannya. Kecuali jika O bereaksi dengan unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Nanti yang ditentukan lebih dahulu atau yang menjadi prioritas bukan lagi O, tapi unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Nah, contoh dari unsur golongan 1A dan 2A itu apa? Unsur golongan 1A anggotanya apa aja sih? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Di mana bilangan oksidasi dari unsur-unsur golongan 1A ini adalah plus 1. Kemudian untuk 2A anggotanya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Bilangan oksidasi dari unsur-unsur golongan 2A adalah plus 2. Nah, ini contohnya gini ya. Misalnya kita punya senyawa NaO. Kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa NaO. Kita lihat prioritasnya. Harusnya kan yang menjadi prioritas O. Tapi dalam kasus ini O tidak menjadi prioritas. Karena apa? Karena O bereaksi sama Na, di mana Na adalah logam golongan 1A. Jadi siapa yang menjadi prioritas di sini? Yang menjadi prioritas adalah Na. Berapa biloksnya Na? Karena Na golongan 1A, bilangan oksidasinya plus 1. Kemudian nanti bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Berarti di sini plus 1 tambah berapa biar jadi 0? Hasilnya adalah min 1. Misalnya lagi, kita punya CaO. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur di sini, kita kan harus lihat prioritasnya. Harusnya yang menjadi prioritas O. Tapi karena O bereaksi dengan Ca, di mana Ca adalah golongan 2A, yang menjadi prioritas Ca. Nah, karena Ca golongan 2A, bilangan oksidasinya adalah plus 2.
Nah, berapa bilangan oksidasi O? Tinggal kita hitung. Plus 2 ditambah berapa biar jadi 0? Plus 2 biar jadi 0 ditambah min 2. Gini ya. Kita lanjut ke aturan yang selanjutnya, aturan yang kelima. Bilangan oksidasi H itu sama dengan plus 1. Kecuali jika H bereaksi dengan logam. Jadi yang kelima ini masih tentang prioritas ya. Nah, dalam penentuan biloks unsur-unsur yang terlibat dalam suatu senyawa, kita kan wajib tahu prioritasnya. Prioritas yang pertama tadi jatuh ke unsur O. Prioritas selanjutnya jatuh ke unsur H, gitu ya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah O, kemudian yang kedua adalah H. Contohnya, kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam HNO3. Nah, caranya gimana? Ingat yang menjadi prioritas siapa? Yang menjadi prioritas pertama kali adalah O. Biloksnya O berapa? Biloksnya O adalah min 2. Nah, karena di sini ada 3O, min 2-nya dikali 3. Min 2 dikali 3 adalah min 6. Setelah O, siapa yang menjadi prioritas selanjutnya? Yang menjadi prioritas selanjutnya adalah H. Bilangan oksidasi H berapa? Plus 1. Nah, kemudian sisanya karena tidak menjadi prioritas berarti manut yang lain. Ingat ya, yang terakhir kali berarti dia bukan prioritas. Kalau bukan prioritas berarti dia manut yang lain. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kita tentukan berapakah bilangan oksidasinya N? Tinggal kita jumlah ya. Tadi 3O totalnya kan min 6. H plus 1. Min 6 ditambah 1, min 5. Min 5 biar jadi 0 harus ditambah berapa? Harus ditambah 5. Jadi bilangan oksidasi N di sini adalah plus 5. Gitu ya. Contoh lain, H2SO4. Siapa yang menjadi prioritas di sini? O dulu ya. Di mana bilangan oksidasi O adalah min 2. Min 2 dikalikan 4 sama dengan min 8. Setelah O siapa? Setelah O, H. Bilangan oksidasi H adalah plus 1. Plus 1 dikalikan 2 adalah plus 2. Kita total sekarang. Min 8 ditambah 2 hasilnya min 6. Min 6 ditambah berapa biar jadi 0? Ditambah 6. Jadi bilangan oksidasinya S di sini adalah plus 6. Misalnya lagi H3PO4. Siapa dulu yang ditentukan? O ya. Bilangan oksidasi O adalah min 2. Min 2 dikalikan 4 min 8. Setelah O siapa? H. Bilangan oksidasinya H adalah plus 1. Plus 1 dikalikan 3 sama dengan plus 3. Kita total sekarang. Min 8 ditambah 3 hasilnya adalah min 5. Min 5 ditambah berapa biar jadi 0? Ditambah 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengecualiannya. Jadi H menjadi prioritas setelah O, itu juga ada pengecualiannya ya. Kecualinya tadi sudah Ibu singgung, kecuali jika H bereaksi dengan logam. Maka yang menjadi prioritas untuk ditentukan bilangan oksidasinya terlebih dahulu adalah unsur logamnya. Misalnya, NaH. Di sini H bereaksi dengan logam Na. Logam Na golongan 1A. Maka yang ditentukan lebih dulu di sini bukan H ya, tapi Na. Na karena golongan 1A, bilangan oksidasinya plus 1. Nah, kemudian hanya ngikut plus 1 tambah berapa biar jadi 0? Plus 1 ditambah min 1. Gitu ya. Misalnya lagi CaH2. Nah,
dalam CaH2 siapa dulu yang ditentukan? Yang ditentukan adalah Ca, karena Ca logam. Ca logam golongan 2A, maka bilangan oksidasinya plus 2. Nah sekarang plus 2 ditambah berapa biar jadi 0? Ditambah min 2. Nah min 2 ini untuk 2 atom H. Berarti kalau untuk 1 atom H berapa? Tinggal dibagi 2. Min 2 dibagi 2 adalah min 1. Gitu ya maksudnya ya. Sekarang prioritas selanjutnya. Ingat tadi yang pertama diprioritaskan adalah O. Kemudian yang kedua adalah H. Nah, prioritas yang selanjutnya jatuh kepada unsur-unsur logam. Kita bahas dulu untuk logam golongan A. Logam golongan A terletak di sebagian besar 1A, 2A, dan 3A. Di mana 1A bilangan oksidasinya plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Contohnya, kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam K2SO4. Gimana caranya? Kita ingat prioritasnya. Prioritas yang pertama O. Bilangan oksidasi O berapa? Min 2. Min 2 dikalikan 4 min 8. Setelah O siapa? H. Tapi di sini kan nggak ada H. Berarti kita lanjut ke prioritas selanjutnya. Setelah H adalah logam golongan A. Di sini kebetulan ada K. K itu golongan 1A. Karena golongan 1A berarti bilangan oksidasinya plus 1. Plus 1 dikali 2 plus 2. Sekarang kita total ya. Min 8 ditambah 2. Hasilnya min 6. Min 6 biar jadi 0 berarti S-nya plus 6. Gini ya. Misalnya lagi, kita punya KNO3. Nah, di sini yang menjadi prioritas siapa? O dulu kan ya. O bilangan oksidasinya min 2. Min 2 karena O-nya per3 dikali 3 adalah min 6. Setelah O harusnya H, H-nya tidak ada. Berarti kita ke logam. Logamnya di sini adalah K. K golongan 1A, berarti bilangan oksidasinya plus 1. Sekarang kita total, min 6 tambah 1 adalah min 5. Nah, min 5 supaya jadi 0 ditambah berapa? Ditambah 5. Gitu ya. Misalnya, kita punya Fe2SO4 3 kali. Nah, untuk senyawa yang melibatkan unsur golongan B, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengionisasikannya dulu. Untuk Fe2SO4 3 kali kita ionisasikan. Jadi di sini ada Fe sama SO4. Nah, kita tentukan muatannya masing-masing. Untuk Fe muatannya adalah jumlahnya SO4. Jumlahnya SO4 di sini 3, berarti Fe-nya 3 plus. Kemudian untuk SO4 muatannya adalah sama dengan jumlahnya Fe. Jumlahnya Fe 2, berarti muatannya SO4 adalah SO4 2-. Nah, dari sini dapat langsung kita tentukan bilangan oksidasinya. Untuk bilangan oksidasi Fe, karena Fe berupa ion Fe3+, makanya nanti bilangan oksidasinya adalah plus 3. Kemudian untuk bilangan oksidasi S dan O, kita tentukan dari ion SO4 2-. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama kayak tadi ya. Kita tentukan dulu mana yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah O, berarti bilangan oksidasi O dulu yang kita tentukan. Bilangan oksidasi O adalah min 2. Karena O-nya ber4 dikali 4, min 2 dikali 4 adalah min 8. Kemudian di total S ditambah O harus sama dengan min 2. Nah, min 8 ditambah berapa supaya jadi min 2?
min 8 ditambah 6. Jadi bilangan oksidasinya S di sini adalah plus 6. Contoh lain, misalnya kita punya FeSO4. Nah, di sini kita ionisasikan dulu ya. Di sini kan cuma ada Fe sama SO4, berarti Fe sama SO4. Nah, kemudian kita tentukan muatannya. Muatannya Fe jumlahnya SO4. Jumlahnya SO4 di sini 1, berarti Fe-nya plus 1. Kemudian SO4 muatannya sama dengan jumlahnya Fe. Jumlahnya Fe juga 1, berarti SO4-nya SO4 min. Gini. Nah, secara kasat mata seperti ini. Tapi sebelum menentukan biloks lebih lanjut, kita lihat dulu deh. Apakah benar ada ion SO4 min? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi nanti kalau kalian bingung, kalian lihat-lihat lagi dan hafalin lagi rumus-rumus dari ion poliatomik ya. Itu sangat penting supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal pada bab ini. Jadi kembali ke topik. Tadi setelah kita ionisasikan kan hasilnya seperti ini. Ya kan? Nah, kita dapat Fe plus dan SO4 min. Ternyata SO4 min itu tidak ada. Adanya SO4 2 min. Nah, gimana caranya biar menjadi SO4 2 min? Berarti ini minnya biar menjadi 2 diapain? Dikali 2. Berarti ini kali 2 kali 2. Berarti di sini Fe-nya muatannya adalah Fe2 plus dan SO4-nya muatannya adalah SO4 2 min. Sekarang dapat kita tentukan biloksnya masing-masing ya. Untuk biloksnya Fe, karena Fe itu berubah Fe2 plus, berarti bilangan oksidasinya di sini adalah plus 2. Kemudian untuk bilangan oksidasi S dan O kita tentukan dari SO4 2 min. Ini kan sama kayak tadi ya. Berarti langsung kita tulis saja. O-nya tadi min 2, S-nya adalah plus 6. Gini ya. Kita lanjut ke aturan yang ketujuh. Tadi ingat ya, yang menjadi prioritas dalam penentuan biloks itu yang pertama adalah unsur O. Kemudian setelah unsur O, unsur H. Setelah unsur H, unsur logam. Nah, setelah unsur logam, unsur apa? Unsur non-logam. Tapi non-logam di sini bukan sembarang non-logam, tetapi non-logam yang khusus golongan 5A sampai dengan 7A. Di mana non-logam golongan 5A itu bilangan oksidasinya min 3. Kemudian golongan 6A itu bilangan oksidasinya min 2 dan golongan 7A itu bilangan oksidasinya min 1. Contohnya Cn min. Nah, kita disuruh menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur pada Cn min. Siapa dulu yang ditentukan nih? C atau N? Lihat prioritas. Harusnya kan yang menjadi prioritas yang pertama O, tapi O tidak ada. Kemudian H juga tidak ada. Kemudian logam juga tidak ada. Nah, berarti siapa yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas non-logam golongan 5A, 6A atau 7A. Kebetulan di sini ada N. N itu golongan 5A. Nah, berarti di sini yang kita tentukan lebih dulu adalah bilangan oksidasi N. Karena N golongan 5A berarti bilangan oksidasinya min 3. Nah, sekarang bagaimana dengan C? Tinggal kita jumlah-jumlahkan ya. Nah, jadi nanti bilangan oksidasinya C ditambah bilangan oksidasinya N harus sama dengan min 1. Karena ini ion ya. Nah, berarti berapa biar kalau ditambah min 3 hasilnya min 1? X ditambah min 3 hasilnya min 1. Berarti X-nya min 1 ditambah 3. X-nya adalah 2. Jadi bilangan oksidasinya C di sini adalah plus 2. Oke anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya belum paham, videonya bisa diulang-ulang lagi ya sampai kalian paham.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.